guys, what up? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Ngomel. Ngobrol with Amel. Ngomel, ngobrol with Amel. Oh my god, gede banget. Gue udah tahu ngomel karena sebelum gue kesini gue udah buka video lo, terus gue kayak oke, gue harus nyoba situasiin diri gue di sini. Gila, guys, lo bayangin ya, gue sama Shirin terakhir ketemu, oh enggak sih, baru ya kita terakhir ketemu. Terus abis itu gue bikin vlog di sekolah, tapi nggak ada lo, adanya lo ngevlog buat kita foto seangkatan. Iya. Itu gue juga megang balon di belakang. Enggak, tapi gue ingat lo nge-vlog di sekolah. Gue ada tuh waktu kita ngumpul di Hafiz tuh ada gue. Oh, yang ada JH. Iya, ada JH. Iya, bener-bener. Iya. Oh my god, seru banget. Nih ya, fun fact, gue gak perlu kenalin lah. Siapa yang tidak kenal dengan followers 1 juta berapa? 2 juta? 1,4 di Instagram. Guys, ini dia Shirin Al-Athrus. Hai semuanya. Ini seru banget. Hai, buat yang belum kenal gue Shirin. Gue temen sekolahnya Amel di SMA. Sekarang kita kuliah bareng. Gue denger lo udah gak cadel. Iya, gue udah gak cadel dari gue pakai behel. Tuh, gue bangga gila. Lo denger nih. Kelar melingkar di atas pagar. Nah, gila gak? Lo kapan lepas bel? Gue lepas behel waktu itu gue mau syuting TVC. Sebenarnya gigi gue tuh udah fine aja, cuman kayak emang masih mau dibentuk. Terus gue copot, gue belum pakai lagi nih. Oh. Dan gue bakal pakai lagi. Lo pakainya yang itu ya? Yang clear, yeah, jadi nggak kelihatan. Yeah. Tidak perlu disebutkan tapi rata. Bercanda. Jadi kita nih fun fact, kita nih dari satu SMA guys. SMA N28 Jakarta. Satu jurusan. Tapi kita nggak pernah cuma sekelas. 2. Bener. Dan kita nggak pernah sekelas. Bener. Terus ya gue inget banget pertama kali kita kenalan, jadi nih ya, pas awal gue masuk 28, gue tuh dengar ada kayak, oh ada artis masuk 28 gitu. Gue. Nah, iya, gue taunya Amel Kara, tapi itu tuh gue baru tau masuk itu pas gue udah di sana. Soalnya kan gue nggak punya banyak temen tuh dulu, gue di swasta. Sedih banget sih lo. Sedih banget. Nah, gue bercanda, tapi gini, pas pertama kali gue masuk 28, karena kan kakak gue kan alumni 28 kan, jadi kayak udah dikasih tahu lah guru segala macem. Terus karena SMP gue tuh pindahan lah jatuhnya ke 28. Banyak lah SMP lo. Terus temen gue tuh bilang, Hani atau Zada gitu, lo tau Zada? Tahu dong, Zada. Bilang gitu kayak, ada juga tahu selebgram masuk 28. Oh, siapa dulu followers lu kayak masih 200. Pokoknya gue belum oke lah. Enggak 100-an juga. Gue SMP tuh gue masuk ke sana berapa ya? Masih ratusan K lah pokoknya. Iya, pokoknya masih ratusan lah gitu. Terus gue kayak siapa? Nah, terus adalah suatu acara pensi kan namanya Talasik. Siang-siang nih. Siang-siang. Padahal kita satu jurusan. Enggak, tunggu. Ini gue mau clarification dulu dikit. Jadi tuh gue awalnya masuk ke IPA nih. Gue IPA selama berapa bulan. Terus gue pindah ke IPS. Jadi gue di situ gue belum reach lo tuh gue belum. Bener karena gue banget. di IPA. Karena awal jadi lo masuk IPA tuh belum 6 bulan kan? 2 bulan. Iya, nah jadi ini ya pas Talasik itu tuh kan kita masuk bulan Juli. Yes. Talasik tuh Agustus atau September lah. Dan gitu. di situ kayak gue masih IPA. Masih IPA. Nah, terus gue tuh tahu intinya ada satu orang selebgram namanya Shirin. I never know you in person nor see your face gitu. Terus gue kayak, yang mana? Tiba-tiba gue lagi jalan nih sama temen-temen, panas-panas kita mau jajan es teh. Gue ketemu lo tuh di depan booth apa gitu ya. Bener, di depan tangganya kelas 3 lo tau kan? Tangganya kepala sekolah. Nah, terus kayak kenalin ini Shirin. Oh, Shirin nih. Terus kayak Amel gitu. Iya, terus gue tuh sebenarnya siapa sih yang gak kenal Amel? Gue kayak akhirnya gue ketemu juga nih sama yang namanya Amel. Terus gue kayak, oh ini Shirin. Terus kita mulailah pertemanan kita dari situ. Terus persis setelah acara Talasik tersebut, gue main-main ke IPA. Gue inget banget lo lagi duduk sama Arka apa ya? Iya, gue tuh dulu awal main sama Arka tuh. Nah, terus kayak Shirin gitu. Terus gue bercandaan nih, udah lu IPS aja. Dan nih gue harus ngasih tau ya, gue tuh depresi berat pas awal SMA. Karena pertama gue dari swasta ke negeri kan. Dan kaget ya anak-anaknya ngomong kayak tuh. Lu kagak begitu lu. Gue kaget nih dari swasta ke negeri. Dan teman swasta gue tuh gak ada yang ke-28 kecuali Nawaf. Dan Nawaf pun akhirnya pindah. Bener. Berarti gue sendiri banget di situ. Iya. Nah, yang kocak adalah akhirnya dia yaudah dia pindah IPS. Pas dia pindah IPS, gue IPS 2, dia IPS 1. Iya. Terus kayak, oh
Shirin pindah IPS gitu. Terus dia akhirnya tenang di IPS. Seneng banget sih gue. Itu menurut gue salah satu keputusan Baik. tertepat di hidup gue. Iya. Bukan karena apa-apanya ya, karena gue juga nyambung banget sama pelajarannya dan ujung-ujungnya gue jurusannya juga jurusan IPS. Tapi lo pas masuk SMA, berarti dia pinter banget guys bisa masuk IPA. Karena kebetulan saya IPS karena nggak mau dan nggak bisa masuk IPA. Sebenarnya nilai UN lo berapa? 3695 apa? Gue 36 pas. gue sebenarnya ada kurang puas sih sama gue, cuman alhamdulillah. Iya, alhamdulillah masuk agak tuh ke IPA. Sulit. Lo CBT? Pas SMP. Cewek-cewek bete. Enggak guys, itu nggak maksudnya lucu ya? apa? Gue gak ngerti. CBT, computer based test. Enggak. Gue masih kertas tuh. Nah terus nih ya, gue baru tahu Shirin nih orangnya ternyata memang sangat-sangat perfeksionis. Iya kan Shir? Bener. Gue tuh bahkan tahu dari ya insider lo lah yang kayak Hani, terus juga Ender gitu-gitu tuh. Bener yang satu kelas dan teman-teman lo sendiri, karena dia nih yang kalau tipe orang, lo ngerti gak sih meja SMA tuh kalau lagi istirahat tuh kan biasanya agak bersih gitu kan, atau kayak at least ya cuman ya udah kotak pensil buku yang sebelumnya gitu. Kalau Shirin tuh enggak, ada stabilo, ada kalau dia bisa bawa kotak pensil yang tempat gini di sekolah dia bawa, dan ternyata emang kerjaan dia nyatet gitu-gitu ya Shir ya. Iya, gue lumayan rajin sih pas SMA. Bawaan swasta apa gimana? Enggak, swasta. Nih yang gue bingung tuh swasta gue tersantai. Dan kita tuh dulu kayak bahkan bukan swasta yang belajar banget, kayak ya udah biasa aja gitu loh. Tapi pas di SMA gue rada kaget sama cara belajar SMA tuh gimana. Dan kita kan ada ulangan harian tiap hari. Di SMA nggak tiap hari juga. Iya maksud gue kayak tiap minggu tuh pasti ada aja ulangan. Terus gue kayak SMP gue nggak ada tuh yang namanya ulangan-ulangan gitu. Dulu ada yang namanya formatif dan itu jarang banget. Tiba-tiba pas gue masuk SMA, nih kok gila, semua orang tuh gila gitu loh, gila belajar. Dan mau nggak mau gue kayak wah, jadi lo terpush untuk belajar tuh malah di SMA? Iya, SMP tuh gue nggak pernah belajar, nilai gue bagus, mungkin karena swasta ya. Terus tiba-tiba pas gue SMA, lo mau nilai bagus lo harus kerja Rodi. Terus gue kayak oke. Shir, demi apa sih? Iya, gue SMP tuh sama sekali nggak pernah belajar, tapi gue emang selalu naik guru. Oh, gitu. Karena ya kan guru maksudnya lebih reachable gak sih kalau swasta. Kalau negeri tuh kayak itu selalu. Jadi gue kalau di negeri nih, iya bener banget sih Mel, kayak gue tuh selalu belajar di teman. Guru tuh cukup menerangkan di kelas, saya lo berjuang sendiri. Bener sih, iya ya. Tapi kenapa sih tidak punya mentality seperti itu ya? Mungkin karena gue dari SD udah negeri kali ya, jadi udah terdevelop untuk kayak ya udah gitu. Tapi gue salut sama Amel adalah karena walaupun sibuk, kita sibuk kan, menyibukkan diri, tapi kayak lo tuh santai, tapi lo you have everything together gitu loh. Dari luar aja, dari dalam udah kayak Enggak, sekarang gue lebih tahu Amel karena kayak awal-awal kita juga nggak deket gitu kan. Bener karena walaupun dibilang kayak ya IPS 28 cuma 2 kelas, tapi kita deket as a group. Ya kita deket, cuman kayak nggak yang tiap saat, ya kecuali cowok-cowoknya ya tiap saat ke kelas sebelah gitu kan, nggak, paling kita ngobrol-ngobrol juga di kantin gitu-gitu kan. Tapi solid sih. Ya solid banget kita. Gila, I love IPS 28 2019 itu. Kalian follow sosial 19 oke. Hari ini ya Instagram kita malu banget. Aduh itu seru banget, so binatang-binatang sosial atau apa, models by animals. Seru sih, enggak, gue harus appreciate 3 tahun di situ. What's your favorite period di 28? Second grade? Ya second grade. Gila sih, kelas 11 tuh asik banget ya. Asik banget, karena kita tuh di bawah kan. Kita doang tuh kelas 11 yang di bawah. Dan berisik banget. Iya, dan di situ gue nyaman banget. Karena kan gue udah bilang kan, semester 1-2 tuh gue masih adaptasi lah dari swasta ke negeri. Jadi gue kayak masih susah reach teman apa segala macam. Pas kelas 11 tuh gue udah nyaman parah. Nyaman parah sama semua orang di sekolah itu. Jadi gue kayak seneng banget. Kalian cek Instagram binatang-binatang sosial, karena kita kayak binatang sosial. Kenapa itu Instagram namanya binatang sosial? Karena manusia adalah binatang di sosial gitu. Makhluk sosial, binatang sosial gitu lah guys. What's your favorite pelajaran pas kelas 11? Sosiologi tuh selalu lovely ya. Dari kelas 1, 2, 3 tuh gue suka banget. Jadi gue waktu kelas 11 tuh gue dapet salah satu guru yang, lo ngerti kan maksud gue. Dan itu tuh saking dia kayak gitunya, itu menurut gue itu paling memorable sih. Ini kita agak bikin blunder karena
halo guru-guru 28, we love you. Iya, we love you guru-guru 28. Gila, kalau tanpa mereka kita gak bakal ada di kuliah kita sekarang sih. Tapi ya menurut gue kenapa kelas gue pas kelas 11 tuh asik banget, karena alhamdulillah dapet guru asik-asik. Karena kita ada beberapa guru yang beda ya. Dan itu ada perbedaan sih di situ. What's your worst memory di 28? Ini dicoret gak? Wah, kalau rok dicoret gue malah rada seneng sih, karena gue ngerasa wow, this is my high school life. Jadi kayak ada kenangannya di SMA. Worst memory sih paling cuma ya udah gue harus belajar tiap ulangan, nangis, gak tidur. Itu worst memory. Tapi tanpa itu semua kita nggak bisa ada di tempat kita sekarang. Nah, my question, nilai terendah lo di 28 dapat berapa? Ini buka-bukaan aja. Buka-bukaan ya. Aduh, gue lupa banget sih. Lo MTK pernah dapet X gak? Enggak. Gue juga gak pernah. Pokoknya jadi nilai MTK kita adalah ini Bu Ai, I love you Bu Ai. Halo I Bu Ai, love you Bu Ai. Bu Ai sehat terus Bu Ai. Dan amin. Bu Ai ini ya, kenapa gue suka banget sama Bu Ai? Karena dari zaman Mas Deka, temen Mas Deka dimarahin tuh kayak dipukul pakai, dilempar itu tuh penghapus itu kayak berisik loh gitu. Nah, jadi nilainya Bu Ai itu paling bawah X. Terus bulat. Abis itu 3 sih. Gue paling kecil pernah dapet 3. Lo bayangin 3. Kayaknya gue gak 3 juga deh. Gue ingat gue waktu 6, di IPA ada pernah 6 tuh pernah. Iya 28. Iya bener. 6 tuh ya udah alhamdulillah. Gue berapa ya? Tes pertama gue di 28 di IPA, seingat gue nilai gue tuh 40. Dan itu yang bikin gue mikir, itu MTK peminatan ya. Iya kan dapetnya di IPA doang. Sulit itu. Bener banget. Itu yang ngajar papanya Kak Fatin loh. Iya kan, tau kan Fatin yang terkenal itu. Nah itu jadi dia, suara bapaknya juga bagus banget. Dia suka nyanyi di kelas gue. Suka nyanyi juga di Afis. Iya, karaoke. Bayangin kita ospeknya karaoke loh di Afis, itu gila banget. Terus kayak itu gue dapet, terus gue disitu langsung mikir, karena gue dari swasta ke negeri, apakah best decision kalau misalnya gue IPA. Terus gue pikir lagi, gue kuliah jurusannya mau apa. Akhirnya gue pindah IPS. Makanya karena lo juga nggak pengen yang kayak teknik gitu nggak? Enggak. Iya sih. Gue nggak bisa lihat. Kan lo tau kan kita udah di karir yang di industri kayak gini. Iya benar. Karena kalau iya sih gitu. Gue juga milih IPS karena ya udah sosial aja. Anaknya sosial banget soalnya gitu. Parah. Terus berarti paling kecil 40. Iya. Gue pernah 30 dan gue rasa gue terjelek seangkatan sih. Maksudnya itu MTK normal bukan peminatan. Kan kita enggak ada peminatan. Nah, terus pokoknya gue 30 gue udah panik banget, gue udah kayak itu kelas 1. Jadi kan kalau matematika Bu Ai ini disclaimer, dia kalau ujian selalu satu baris doang. Iya kan? Iya. Samping kita tuh kosong, maksudnya dipecah-pecah lah gitu. Iya, dipecah biar gak bisa nyontek. Benar. Nah, depan gue 1, gue nomor 2, belakang nomor 3. 1 Rara, 2 gue, 3 Akbar. Waduh. Depan gue 9, tengahnya 3, belakang gue 6. Jadi kayak kamu nyontek enggak juga, gak bisa dibilang gitu karena nilainya 3 gitu. Jadi itu one of the worst and the best memory juga sih gitu. Gue bounce back juga abis dapet nilai 40, gue I vow to myself gue gak boleh dapet nilai segitu lagi. Karena gue 40 tuh low abis. Di swasta gue nilai 8 aja gue bisa nangis di swasta. Ya Allah, share yang bener aja. Nah makanya gue di negeri gue dapet segitu. Ya dari situ gue les private segala macem. Gue gak bisa kayak gitu lagi karena gue langsung stres gitu. Dan salah satu motivasi gue adalah ngelihat temen gue yang dikasih buahin nilai X. Kalau gue liat mereka dapet X tuh gue langsung kayak gue panik, gue nggak boleh kayak gitu. Tapi emang ya kayak MTK kelas 10 itu tuh menurut gue kayak challenging abis gitu. Tapi ya fun sih overall. Terus kelas 11 kerjaan kita cuman bener-bener nyanyi, nyantai-nyantai gitu. Iya, adaptasi. Nah, terus untuk kelas 12 mulai stres lagi gitu. Ini beda ya guys, dia dari SD kan lo swasta. Iya, gue SD SMP swasta, terus dia SMA kuliah baru negeri. Nah, gue tuh dari SD udah negeri. Jadi gue baru mulai dapet nilai jelek itu kelas 4 SD. The first time gue dapet nilai jelek itu 6, terus gue panik banget. Udah mulai dari situ ya udah mentality gue kalau udah dapet nilai jelek, bismillah ayo kita remet. Tapi iya emang itu negeri sih. Iya kan? Itu negeri. What else can you do kalau misalnya lo stres malah. Kalau itu cara gue sih, jadi kayak ya udah. Terus gue juga berusaha nanya teman, kebetulan teman-teman kita solid banget tuh, kayak Shebri, terus itu iya teman-teman pinter yang gak pelit, lo tau gak sih? Banget. Mungkin itu kali ya, karena kalau kita lihat di persaingan IPA pun mereka sikut-sikutan banget ya. Kalau di sini kayak lo mau bantu gue tidak gitu. Baik iya sih, sosial ya. Oke. Nah terus nih pas UN kemarin lo ngambil apa?
Gila. Geografi. Dapat berapa? Waduh, gue lupa lagi name gue. Sumpah gue lupa karena di situ kita udah keterima UI kan. Benar. Di situ udah keterima dan gue jadi males-malesan belajar. Nggak, nih gue jangan ditiru, guys. Iya, gue jangan ditiru ya kalau kalian udah dapet kuliah bagus tapi jangan ngerendahin UN. Yang gue bingung nih, gue bukan mau flexing ya. Yang gue bingung adalah bahasa Indonesia. Itu gue dapet 100 UN. Oh my god, iya lo maju ke depan ya. Iya. Itu yang gue bingung. Lo harus tau Mel, gue nggak belajar seserius itu. Lo bimbel gak sih? Enggak, gue gak bimbel. Oh lo private tapi ya? Gue private MTK doang. Gue gak tahu tuh. Ini itu aneh tuh. Perbedaannya guys. Saya bimbel, ada di Fatmawati. Oh begitu aja. Ini ya, nilai gue tuh kayak ya udah standar gitu. Ngerti gak sih? Kayak alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Cuman ya itu pertama kali gue UN pakai komputer. Jadi gue agak kaget dan panik. Cuman karena di 28 kita pun UAS pun udah pakai komputer kan. Iya. Jadi ya rada-rada santai sih. Cuman kocaknya tuh tiap kita percobaan UAS ada aja tuh yang ke Afis. Iya ada aja. Dan gue salah satunya tuh. Lo tau Pakai kan Mac kan? Mac gak bisa. Sama. Gue sampai beli laptop biar gue bisa ikut ujian dengan tenang. Bener. Iya bener sama. Jadi kayak gitu deh. Pokoknya saran gue aja kalau kalian mau masuk 28 ganti MacBook kalian. Jangan pakai MacBook. Kecuali pekerjaan yang lain ya gitu. Terus juga, nah lo keterima UI via undangan PPKB. Nah kayak waktu itu gue udah pernah cerita juga, beda PPKB sama undangan normal adalah PPKB undangan dari UI-nya langsung untuk prodi paralel, Yes. right? Sedangkan kalau SNM itu untuk reguler. Talent scouting KKI, beda gitu doang. Yap. Nah yang amaze banget menurut gue nih ya, satu-satunya orang kecuali tisu ya, menurut gue itu beda lah case-nya untuk tisu. Satu-satunya orang pas penerimaan dapet itu yang namanya PPKB komunikasi, the only person tuh Shirin doang lah di IPS ya. Satu-satunya yang dapet undangan PPKB tuh Shirin. Makanya gue gue juga shock sih. Gue nggak nanya lo share, gue nanyanya itu ke Bu Menik. Gila, gue masih ada kontak Bu Menik loh. Gue juga. Abis ini kita foto, kita send ke dia. Oke bener. Nah jadi pas gue ditanya kan gimana Mel, keterima nggak? Alhamdulillah Bu, saya keterima KKI gitu kan. Terus dia kayak gue mau nanya lo tapi pokoknya dicerita duluan. Iya Shirin keterima. Terus gue kayak alhamdulillah banget. Iya. Aduh, gue tahu banget nih. Gue bisa cerita abis ini. Kenapa? Ingat banget waktu hari penerimaan itu gue kan sebelumnya SNM dan gue nggak keterima tuh di SNM. Ya lo ngedown nggak? Ngedown abis. Kalau udah ngedown parah karena gue bukan tipe yang bimbel, gue nggak bimbel sama sekali. Jadi gue nggak ada prep buat PTN lain. Emang gue nggak mau PTN lain. Pilihan gue kalau nggak UI, ya swasta. Gue bisa jadi gue keluar. Oke. Iya. Terus gue kayak oke, SNM gak keterima, gue emang daftar PPKB. Terus hari PPKB kan langsung besoknya tuh. Iya. Gue tuh nggak mau buka dan Amel tahu gue nggak mau buka. Iya, Amel tahu banget. Lo nelfon gue kan? Gue nelpon atau WhatsApp gitu, gue lupa banget. Gue lupa. Gue ngubungin lo deh. Lo lagi di Bontang waktu itu. Enggak, gue di ini Lampung. Oh Lampung. Jadi tuh gue nggak mau buka dan itu pengumuman udah 1 jam lebih loh. Temen gue semuanya udah pada buka. Ini 28 ya. Gue bukan mau flexing sekolah kita, tapi sekolah kita sekolah bagus. Iya. Terus temen gue tuh belum pada keterima. Iya. Di situ gue deg-degan parah. Mereka nggak keterima. Gue juga padahal kayak there are so many people that deserve that gitu loh yang nggak keterima. Makanya terus gue di situ karena mereka nggak keterima, gue down Mel. Gue kayak oke, gue nggak akan buka nih pengumuman. Gue tahu gue nggak akan keterima. Dan yang daftar PPKB itu sekitar 360 atau 370, hampir 400. Dan yang keterima, iya. Dan yang keterima cuma 10 orang. Di situ gue udah gini nih, gue udah gini nih. Gue nggak mau buka, tiba-tiba Bu Menik nge-WhatsApp gue. Oh, selamat ya Dek. Di situ gue, hah? Enggak. Gue gemeter loh. Itu gue gemeter parah. Gue nyampe, maksud dia apa nih? Dan gue di situ gue sama sekali, nih maksud dia apa ya? Dia selamat ya Dek. Dia tuh bilang kayak Bu Menik tahu kamu pasti bisa. Nih kamu kayak gini. Aduh gue mau nangis deh kalau guru-guru 8 tuh baik banget. Ini lovely parah sih. Dan di situ gue kayak gue bahkan nge-read WhatsApp dia doang. Gue langsung masukin tuh nomor gue segala macam. Gue lihat selamat, Anda dinyatakan lulus. Dan di situ gue kayak wah yang bener loh. Terus gue nangis, gue peluk nyokap gue. Wah gila sih. Terus gue tuh baru tahu kalau lo satu-satunya orang yang keterima tuh pas kita ngelis kan. Lo tahu kan? Disuruh ngelis kan di grup.
Oh iya ya. Gue lupa deh, pokoknya kayak ada listnya gitu siapa yang keterima apa-apa. Terus BPKB Shirin doang. Terus gue kayak, hah? Gitu. Cuman at the end temen gue satu lagi juga keterima tisu karena ada kesalahan gitu. Ada Cuman yang dapat kayak, double ya. wah. Tapi lo keren sih. Itu gue alhamdulillah moment itu juga salah satu keputusan terbaik gue buat ngambil PKB. Bener. Dan lo PPKB doang kan masalahnya. Iya. Itu gokil sih. Nah, gue mau nanya, pas lo kelas 12 kan ada ranking satu angkatan IPS, lo ranking berapa? Masuk 10 besar nggak? Waduh, gue lupa. Tapi kalau di kelas gue masuk tuh 10 besar. Selalu kan lo emang dari kelas 1 udah 10 besar. Iya ya, tapi gue tuh kalau ini gue lupa Mel, tapi gue masuk 25 besar sih. Gue lupa gue posisi berapa, tapi gue nggak yang 1 nyampe 5 tuh gue enggak sih. Iya, gue hafal bahkan 1 sampai 5 Syebri. Syebri pintar banget. By the way, Lo bayangin IPK-nya 4. IPK-nya 4 dan dia adalah orang yang she has it all gitu loh. Dia Bener. cantik, dia baik dan nilainya bagus. Dan dia tuh salah satu orang yang kayak dia barbut yang kayak aduh gue nggak ngerti. Terus mereka yang ngemong gitu loh, sabar sama gue. Gue pernah nelpon Syebri Nangis untuk dia. nggak? Oh, enggak. Syeb please jelasin, dan dia jelasin ke gue. Gue ingat banget tuh kelas 10 apa kelas 11. Iya, dia baik banget cuy, beneran. Dan dia dari anak IPA juga sama kayak gini. Dia dari anak IPA pindah ke IPS sama gue. Lo bayangin ya, ini kocak sih. Jadi Syebri ini baru masuk IPA 6 bulan. Jadi dia IPA 6 bulan terus IPA 4 bulan. benar. Seminggu sebelum UAS, Iya. UAS semester 1, dia pindah ke IPS. Terus dia kan baru seminggu dong belajar ekonomi. Nilainya 9 langsung. Dan langsung ranking 1 di semester itu. Itu cukup crazy buat gue. Lo pindah 2 bulan doang, tiba-tiba lo bisa ranking 1. Itu crazy ya, God's cuman plan dan skill. bener. Knowledge. Dia hebat sih. Ya udahlah kayak gitu. Terus di kampus gimana, Rin? Jadi gimana ya di kampus nih? Punya cowok. Aduh Mel, itu kayak gue nanya dia juga nih. Karena gue kenal Amel dari dulu, dan Amel juga udah kenal gue dari dulu. In the span of 4 years kita kenal. Pasti have a boyfriend. Do we have a boyfriend? Ujung-ujungnya gue sama dia selalu jomblo gitu. Iya cuy. Masalahnya, tapi gue pernah sih kayak low-key nyamukin Shirin sama Darin. Gue tahu Gue nih. berdua sama Darin kayak hihi kayak gitu. Gue bahkan foto-foto, cuman ya udahlah. Tapi ya The past is in the past. sekarang lo single, gue juga single. Bener. Kuliah. Kenapa sih? Ya itu gue juga bingung. Pertanyaan yang selalu gue tanya ke diri sendiri. Cuman gue emang, lo text person gak sih? Maksudnya are you a chat person gitu? Oh, I'm a very chatty. Oh berarti lo kalau chat oke ya? Gue tau lo kalau chat tuh soalnya agak jutek kan. Gue Hah. gue bukan jutek. Gue kalau udah asik tuh asik. Cuman gue bukan tipe orang yang bisa bales lo dalam 1 jam 10 kali tuh. Gue bukan tipe yang kayak gitu sih. Tapi sekarang gue pun juga terdevelop kayak oh ya udah gue baca dulu, gue balesin. Kalau dia langsung balas gue diemin dulu. Kayak nggak tahu sih, mungkin nanti berubah lagi, cuman ya udahlah. Tapi for now gue bukan text person. Lo juga berarti ya? Tapi kalau ketemu juga kan nggak bisa, Rin, lagi Iya COVID. makanya gue it's so hard for me. Why? Karena gue nggak bisa ketemu orang face to face. Kalau udah face to face gue bakal kayak gini. Bener. Bakal bawel, bakal ya udah asik aja. Cuman kalau misalnya lewat HP, disitulah gue nyadar bahwa gue bukan orang yang bisa text Yeah, gitu. I think we have a problem ya. Yeah, we have a problem sih. Sir, we have a problem over here. Jomblo for very long time. Ya sudahlah. Gue pernah mau nyomblangin Shirin waktu SMA. Lo inget gak? Enggak, Gue pernah. Wah gila lo, jahat banget. Gue pernah sumpah, gak sih? gue nggak. Jadi temennya temen gue kayak mau kenalan sama Shirin gitu. Terus gue suruh mereka berdua chat. Nah terus si cowoknya ini jadi curhat gitu ke gue kayak, Mel tanya apa ya? Tanya aja, dia bentar lagi mau ulangan gitu. Wah sumpah gue gak inget apapun tentang ini. Tapi menurut gue dan ini tuh orangnya ganteng loh. Gue nggak ngerti kenapa Shirin jawabnya sombong banget. Jadi dia ngasih Emang iya ya, gue sombong banget ya. Kalau di chat gue aslinya gak sombong. Iya nggak, maksudnya pendiam aja gitu loh, kayak ditanya, iya nih lagi mau belajar gitu, terus kayak oh belajar emang mau ulangan. Iya gitu. Gila juga gue ya. Nggak, but I've changed guys. Oh, ya, I think jadi, I've changed. Halo, coba yang itu, coba chat Shirin lagi. Tapi dia udah punya cewek, jadi ya udah. Bye Ya Shirin. sudahlah. Tapi di kuliah nggak ada yang deketin, Rin? Wah kalau bilang yang deketin Oh ada. pasti ada. Oh Gue ada. Senior ya?
Maybe. Kalau ditanya yang deketin ada, gue rasa lo juga pasti ada. Cuman awal kuliah tuh gue sendiri kan emang. Apanya nih sendiri? Sendiri, maksudnya gue nggak sama siapa-siapa kan awal kuliah. Dan Apanya nih? Maksudnya single? Gue single ya awal kuliah. Dan I wanted to stay that way dulu. Karena gue semester pengen 1 itu? Iya, gue pengen tahu rhythm gue di kuliah tuh gimana. Karena gue kadang kalau lagi belajar tuh gue yang obsesi parah, ngerti gak sih lo? Dan gue bukan tipe yang kalau belajar bisa diganggu. Bener. Itu gue ngerti. Bahkan dia kalau misalnya tadi itu yang gue bilang kalau lagi istirahat, kalau dia lagi nyatet, dia maunya nyatet doang. Kagak mau itu jajan. Tapi gue social abis loh. Bener. Gue kalau misalnya udah belajar, gue rada kasihan sama orang yang mau approach. Kenapa? Karena gue nggak mau dia nungguin, paham gak lo? Gue nggak mau ngerti sih. Oh, jadi pas semester 1 sih ya emang pengennya the single is the concept. Tapi semester 2 gimana nih? Ya single lagi karena corona ya. Gila. Gila lah, gue baru 1 bulan masuk udah langsung iya kan kita masuk Februari, Maret langsung PSBB. Dan semester 2 tuh gue kayak wah, I'm ready sih buat sekolah, buat sama banget. ketemu orang baru, socializing. I'm ready. Tiba-tiba God said, no you're not ready. Gue dirumahin. Just kidding. Psych. Itulah. 2020 is very hard for everything. Yes. Jadi sekarang kita sendiri, ya udah. Yeah. Tapi berarti pas ke semester 1 ada yang deketin. Cuman ada. Kayak single is the concept. It's the concept. Untuk tugas-tugas pas COVID banyak? Enggak. Oh, bikin esai-esai gitu enggak? Paper ada pasti, tapi paper dosen, aduh, peta konsep. Ya ampun, kerjaan gue mind map. Nah, nih ya sorry banget, tapi mind map kalian tuh bagus-bagus banget yang kayak detail-detail gitu. Karena gue lihat teknik. Iya. Terus kayak, teknik parah sih. Detail banget ya. Gue kayak kartun tau gak sih peta konsep gue. Dan gue baru belajar. Demi apa sih? Gue nyoba pakai Canva pun nggak bisa. Itu gue harus. Itu gue sampai nanya temen gue nelfon sana sini. Itu MPKT lumayan parah. Nah, yang gue bilang kenapa gue nggak banyak tugas itu karena dosen di jurusan gue di FISIP in general. Nggak semua sih, tapi mereka tuh considerate sama situasi lo di rumah gitu loh. Jadi mereka nggak memberatkan mahasiswa. Baik banget. Dan yang gue suka salah satu dosen gue ini dia awake banget sama mental health. Jadi gue seneng. Asik banget. Seneng banget. Pasti dia salah satu ini ya kayak pelopor UI mental health gitu-gitu Bisa ya. jadi Bisa tuh, jadi gue sih, rasa. Bener. Keren deh. Terus what's your favorite thing to do selama kuliah? Ke Max Cafe nggak? Ngopi. Gue tuh suka banget the gap between kelas ke kelas. Itu karena lo free dan lo bisa ketemu orang-orang. Itu gue suka banget sih. Acara-acara UI yang sports, kebetulan gue suka sports. Ini ya kayak kemarin Olim. Iya, Olim gitu. Kita lawanan kan? Kita lawanan FAVC. Gue ke lapangan lo ya. By the way lo bukan menang, lo supporteran kan? Organisasi. Iya, gue organisasi, gue yang megang publikasi, dokumentasi gitu. Pupdokdes. Nah, that's right. Gue kerjaannya Shirin emang pas SMA, lo kan kita kan nggak organisasi nih. Kita organisasi actually. Kita nggak manager. OSIS, tapi kita cuma manajer basket yang buat status gitu ya. Kamu pokoknya nanti kalau di CV ada manajer basketball. Dan itu gue bersyukur banget kita manajer basket SMA karena gue kuliah ini gue lanjut lagi manajer basket FISIP. Beneran. Iya, asik banget. Kayak manajer basket Eva nggak boleh kalau gue daftar jadi manajer. Lo harus daftar sih karena seru banget. Gue suka sih kegiatan sport. Kalau lo banyak tugas gak? Kalau gue lumayan banyak tugas sih. Cuman ya gitu paper. Pakai bahasa Inggris kan pusing ya. Cuman ya udah. Pokoknya gue hampir tiap satu paragraf misalnya kayak consist of 4 lines gitu, adalah satu line yang gue nyari kata gantinya gitu, ngerti nggak? Kayak however terus gitu-gitulah. Pokoknya seru banget. Udah sih. kreasi sendiri kalau bikin paper. Tapi overall life is good. Good. Pas COVID ini ada suatu perubahan yang mendalam gitu nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak sih. You're feeling better aja tapi. Iya, feeling better. Terus gue reflect. Kan gue udah 19 tahun, gue baru ulang tahun September kemarin. Terus gue kayak di situ gue udah mikir gue udah 19 tahun gue mau ngapain ke depannya. Dan itu kayak ngeriset banyak hal di gue. Gue ngerasa gue jadi lebih dewasa dan kawan-kawannya. Lo
Lo juga gitu nggak? Kayak reflect ke diri Enggak sendiri sih. nggak? Demi apa sih? Karena gue literally, lo paham kan? Kayak literally gue mereflect ke diri sendiri. Karena maksudnya you spend so many time di rumah gitu kan, pasti Sama diri kayak sendiri. iya gitu, dan lebih banyak nanti nih kayak 2021 gak ada hari libur deh, ngerti gak? Feeling Karena gue kayak juga. udah 2020 lo libur terus, gila, me time terus, gak ada me time lagi nanti 2021, work Iya. harder gitu. Tapi enggak lah, no thanks. Iya. Cuman nih ya, fun fact, Shirin mau ngeluarin collaboration lip product. Lip product. Jadi gue bakal ngeluarin lipstick. Lipstick atau lip? Lip namanya sih lip cloud, cuman dia itu emang lip liquid gitu. Gue seneng Matte. banget, satin finish. Aduh, gue seneng banget karena ini adalah makeup collab pertama gue, dan gue emang pakai lipstick setiap hari. Bener lah, namanya juga cewek. Terus kayak ini produk gue sendiri. Kadang gue masih suka nggak nyangka gitu loh. Gue seneng banget. Gue bakal ngirim lo PR package. Terima kasih. Lama nggak untuk dari bikin Proses ya gitu prosesnya gitu? Udah setahun sih jujur. Iya sih benar. Sebel banget gue karena ini ditunda karena corona juga. Harusnya nggak September ini. Harusnya tuh bulan puasa kemarin, Mel. Wow. Dan karena Covid diundur jadi September, lumayan lama kan. Banget. Terus ya udah deh, sekarang udah mau launching. Shirin Seneng X banget. Jakel? Yes, Jakel. Jakel. Seneng Kalian bisa banget. beli murah nggak, Rin? Murah banget, gue bikin tuh affordable buat semua orang. Jadi harganya itu sekitar 100-an sampai 99.000. Kalau misalnya kalian hoki, kalian bakal dapat ya code atau pas lagi promo itu bakal 99.000. Wow. Yes, oh my god, makanya gue mau banget semua orang tuh bisa nge-reach produk ini Bener. loh. Gue nggak mau mahal-mahal. Dan warnanya apa aja? untuk warna itu warna gue banget. Ini yang kayak gue pakai sekarang, semoga masih kelihatan ya di kamera. Kelihatan. Jadi itu kayak satu brick red tapi kayak lebih nude gitu. Iya, mauve gitu ya. Abis itu buat di ombrenya itu ada warna yang lebih darker gitu. Itu yang favorit gue sih. Dan nama shade-nya adalah Moonlight karena gue lip cloud dan itu lagunya Ariana yang gue suka banget. Oh my god. Jadi satu moon satu light. Satu moon satu light. Iya. Yang light itu yang terang, yang moon itu yang gelap. Can't wait. Keren banget. Gokil sih. 19 tahun guys udah punya Lipstick. hal kali ya. Gokil. Aduh enggak sih, gue seneng banget tapi punya lipstick ini tuh kayak game changer buat gue. Ini makeup pertama gue and hopefully for many things sih. Iyalah. Semoga next year semua hal yang apa ya harusnya tahun ini bisa dilakukan dan bisa lebih baik lagi lah tahun depan cuy. Iyalah. Capek Karena sih hancur. jujur. Tapi ada juga yang bilang kayaknya pun kalau kita sekolah lepas dari daring tuh agak lama sih, ngerti nggak? Maksudnya kayak nggak secepat Januari langsung mulai lagi gitu. Aduh, padahal gue Ya berharap sih. tapi ASAP lah, masa gue harus kenalan lagi sama temen-temen gue? Iya makanya gue nggak 2020 Apalagi ngancurin plan banyak banget sih. Angkatan ini gak sih? Gimana caranya mereka kenal temen-temennya kalau cuma Iya. lihat kayak oh lo yang kemarin di Zoom gini ya, itu kan gak lucu. Jadi ya udahlah, semoga kita ya Cepet kasihan. selesai ya. Tahu gak sih angkatan 2020 nanti gak punya klik gitu. Iya. Iya kan, karena mereka belum kenalan tapi Padahal udah udah masukin. melewatin 1 year bareng. Iya makanya ya udahlah. Ya segini aja lah ngobrol sama Shirin, seru banget Seru sumpah. banget Kalau dan- kita berdua ngobrol kan there's so many Mutual connection. Iya. Dan kayak lo kenalin lo tahu ini gitu-gitu. Jadi ya udahlah. Thank you so much ya Shirin. Thank you Ngomel udah ngundang gue. Oh ya, salam buat kucing-kucing lo. Wah Yes. lucu banget cuy. Parah, bener-bener. gue sekarang cat person. Kalau kalian belum nge-follow Shirin di Instagram, Bisa namanya follow @shirens. kenapa namanya Shirin sih? Nah itu gue juga bingung Mel. Pengen aja. Pengen aja. Makanya gue kayak Shiren Z udah gitu aja. Shirins gitu. Iya, Shirens. Oh makanya Darin juga Darins. Itu dia ngikutin gue. Oh, Kalau Darin. Kita kayak Darin. Gue kangen deh gue bertiga sama Darin. Darin juga, lu bayangin ya, dia Virgo tapi serame ini. Darin, Bayangin. Leo, sama kayak gue, jadi udah kayak kalau bareng udah. Bayangin lo. Leo Virgo. Crazy. Makanya Shirin sangat perfeksionis dan rapi gitu. Ya itu jiwa Virgo gue Iya, sih. bener.
Maksudnya lo Virgo asli, ngerti gak? Virgo Bukan yang banget, kayak, iya. Bukan campur-campur Leo gitu kan, enggak. Ya, Gue udah. Virgo tengah, tau gak sih lo? Tanggalnya Iya, tengah, makanya. Virgo. I think that's all ngomel kali ini sama Shirin. Seru banget, kita udah ngebahas tentang SMA, kuliah. Kalau kalian belum Boleh. nge-subscribe YouTube Shirin, apa namanya? Shirin Al-Athrus. Ada kok pasti nih di samping-samping recommendation juga banyak. Dan gue juga ada video sama Amel buat ngelanjutin ini. Pasti seru kan kita Bener, ngobrol bener. apa. Ya udahlah, don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you guys another ngomel. Jangan lupa nonton videonya kayak gini juga di Shirin. Bye, dadah.